Halo, selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai 5 gangguan mental anak-anak milenial. Yuk kita mulai ya. Tidak hanya pada orang dewasa, gangguan mental atau masalah kejiwaan ternyata bisa terjadi pada generasi muda kita, dan terutama para remaja yang baru menapaki usia dewasa muda. Tentu saja ada banyak hal ya yang menyebabkan kondisi ini, seperti misalnya mereka sering mengalami perilaku tidak menyenangkan yang berujung pada trauma, baik yang terjadi pada lingkungan sekitar atau dari keluarganya sendiri. Trauma yang tidak teratasi ini sangat bisa terakumulasi dan bisa menyebabkan stres. Sayangnya, tidak banyak orang tua yang menyadari bahwa anak mereka ini mengalami gangguan mental, padahal gejalanya cukup mudah dikenali, seperti suasana hati yang cenderung berubah dalam waktu yang terbilang singkat. Kemudian mereka mudah marah dan emosional, hingga mereka menunjukkan perilaku yang tidak menyenangkan terhadap anggota keluarga lain atau teman-temannya. Sebenarnya, apa saja sih jenis gangguan mental pada anak milenial yang perlu diketahui para orang tua? Berikut beberapa di antaranya. Gangguan yang pertama adalah gangguan kecemasan. Gangguan jenis ini adalah gangguan yang paling umum dan paling banyak terjadi pada anak-anak milenial sekarang. Seringkali anak itu menghadapi sesuatu hal yang sedang ia alami dengan kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan kecemasan pada dirinya, terutama jika dia tidak tahu jalan keluar mana yang harus dia tempuh dan tidak ada orang yang memberitahu petunjuknya. Jenis gangguan ini beragam, mulai dari munculnya serangan panik, kecemasan umum, kecemasan sosial, hingga fobia terhadap suatu hal. Gejalanya tentu saja cemas dan takut yang tidak wajar, yang umumnya bisa sampai mengganggu aktivitas sehari-hari dia ya. Gangguan berikutnya adalah ADHD. Gangguan mental pada anak milenial selanjutnya disebut ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Apa sih ADHD itu? Secara sederhana, ADHD bisa diartikan gangguan mental yang menyerang bagian otak dengan gejalanya kurangnya perhatian atau kadang hiperaktif dan impulsif yang mengganggu kerja otak. Meskipun banyak anak yang bisa menyembunyikannya ketika masa sekolah menengah ya, tingginya tuntutan, baik tuntutan sekolah maupun tuntutan keluarga, membuat mereka tidak lagi mampu mengendalikan ADHD ini. Sayangnya, hal tersebut bisa menyebabkan gangguan lain, salah satunya adalah gangguan belajar, terlebih jika tidak segera mendapatkan penanganan dan perhatian dari orang tuanya ya. Gangguan berikutnya adalah gangguan makan. Bulimia, anoreksia, dan kecenderungan makan berlebihan menjadi 3 jenis gangguan makan yang kerap menyerang anak-anak remaja dan generasi milenial. Seringnya kondisi ini dilatar belakangi oleh tingginya stres pada anak Anda, yang mereka akhirnya melampiaskan dengan makan berlebihan untuk mencari ketenangan dan kepuasan. Sayangnya untuk kasus bulimia, itu makanan yang mereka sudah makan itu dimuntahkan kembali, sehingga lama-kelamaan tubuhnya kehilangan berat badan karena adanya malnutrisi ya. Apapun jenis gangguan makan yang dialami, gangguan tersebut berasal dari gangguan mental atau kejiwaan yang harus ditemukan dan diatasi dahulu, baru gangguan makan yang mereka alami bisa teratasi ya. Gangguan berikutnya adalah depresi. Tidak hanya pada orang dewasa loh, depresi dini dapat terjadi pada anak-anak, terutama remaja yang masih berada pada masa perkembangan. Jangan pernah mengabaikan gejala-gejala gangguan depresi ya, karena depresi yang tidak tertangani bisa memicu terjadinya kondisi lain yang lebih membahayakan.
Seperti contohnya keinginan menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Sayangnya, depresi lebih sering tidak teratasi karena sifatnya yang silent atau diam-diam dan tidak diketahui orang lain. Dan ini membuat angka kematian remaja karena bunuh diri semakin meningkat ya, contohnya di negara-negara maju. Gangguan berikutnya adalah gangguan bipolar. Apa sih gangguan bipolar itu? Secara lengkapnya kamu bisa saksikan di tautan video yang sudah saya tautkan di atas video ini ya. Secara singkat, gangguan bipolar menyebabkan terjadinya perubahan suasana hati yang tidak normal pada aktivitas dan energi si anak. Anak yang mengidap gangguan ini bisa memiliki energi yang begitu besar pada suatu periode waktu tertentu sehingga ia bisa menjadi lebih aktif dibandingkan dalam keadaan normal. Namun di saat yang hampir bersamaan, dia bisa tiba-tiba berubah menjadi seperti orang depresi, merasa sangat terpuruk dan kehilangan keinginan untuk beraktivitas ya. Padahal sebelumnya dia cerah ceria sekali. Nah, apakah kamu merasakan salah satu gangguan tersebut atau Anda menyaksikan gangguan tersebut pada anak Anda? Jika merasakan, tolong tulis pengalamanmu di kolom komentar ya. Oke, itu tadi beberapa jenis gangguan mental pada anak milenial yang paling sering terjadi. Sebagai orang tua, ayah dan ibu tentu harus mengenali gejalanya lebih dini supaya penanganan dan pengobatannya bisa diberikan lebih dini juga. Dan jangan ragu untuk membawa anak untuk ke terapis ya, karena ini bisa membantu mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.